Master Puncak King Xuan, Lu Zuan. Kamu sudah 6 tahun berturut-turut gagal merekrut murid. Kalau hari ini masih belum ada murid yang bergabung, jabatanmu sebagai Master Puncak akan dicopot paksa. Dan kamu akan diusir dari sek Dadao. Aduh. Cuma ampas tingkat kemurnian Ki. Kultivasinya aja masih tinggian gue. Mimpi banget mau jadi Master Puncak. Bokap gue udah bilang, kalau sampai gue berani masuk ke puncak King Xuan, dia bakal patahin 3 kaki gue. Udah apes transmigrasi cuma dapat warisan puncak gunung rongsok. Bisa-bisanya sistem rekrut murid yang ngeband ke gue juga ampas banget. Masa kudu dapet murid kaisar wanita dulu baru bisa aktif. Bodoh amat, hari ini pakai duit Wan, bakal gue sebar demi dapet murid. Asal kalian mau gabung ke puncak King Xuan gue, batu roh kualitas super dan pil obat peninggalan guru gue. Bebas kalian pack sesuka hati, semuanya gue yang tanggung. Lu Zuan, kalau hari ini lu bisa dapet murid cuma modal batu-batu rongsokan itu, gue rela makan kotoran 5 kilo di tempat. Lihat, itu Ji Fuyao yang dapat peringkat 1 di ujian. Sejenis luar biasa tingkat Raja Xuan Agung. Bahkan sampai bikin gempar leluhur sek. Lihat postur tubuh dan orangnya, bener-bener gak ada obat. Nona Fuyao, saya, pewaris keluarga Lin Kenyar. Gue ini kaisar wanita Fuyao yang berinkarnasi. Kalau bukan demi memulihkan kitab Dadao dari sek Dadao, untuk memperbaiki jiwa dan fondasi Dao gue yang rusak, biar bisa balik ke puncak dan balas dendam, mana sudi gue ke tempat ginian. Rahasia di tubuh gue terlalu banyak. Kalau gue gabung ke kelompok rubah-rubah tua itu, pasti bakal ketahuan. Cuma dengan berlindung di balik guru ampas, gue bisa memulihkan kekuatan dengan tenang. Saya bersedia bergabung dengan puncak King Xuan, Guru. Terimalah sujud dari muridmu ini. Ting, selamat kepada host karena telah merekrut kaisar wanita Fuyao sebagai murid. Sedang mengaktifkan sistem rekrut murid tanpa tanding. Buset, dia ternyata seorang kaisar wanita. Fuyao, jangan lakukan itu. Dia itu cuma sampah tingkat kemurnian Ki. Bisa-bisa kultivasi lu malah turun 3 tingkat tahu. Ketua sekte, keputusan saya sudah bulat. Lu Zuan, Fuyao itu masih muda dan naif. Buruan tolak dia. Asal lu tolak, gue jamin lu bakal tetap jadi pemimpin puncak King Xuan seumur hidup. Maaf, gak bisa ditolak. Tatap keras kepala, ya. Berani taruhan gak? Di kompetisi akbar murid dalam 1 bulan lagi. Kalau Fuyao gak dapat peringkat pertama, lu harus angkat kaki sendiri dari sek Dadao dan putus hubungan guru murid. Dan selama 1 bulan ini, dia gak boleh pakai sumber daya sek sedikit pun. Jangan dihian. Murid langsung semuanya udah di ranah Xuan Wang. Gue sekarang baru di ranah Agung Xuan Lang. Dalam 1 bulan mustahil bisa menang pasti. Siapa takut? 1 bulan. Bakal gue bikin Fuyao ngalahin seluruh generasi muda di sek Dadao. Kesal banget gue. Kok bisa-bisanya ada guru sekerobot itu masuk ke perangkat lawan, tapi nggak sadar sama sekali. Kocak banget. Si jenius malah dipasangin sama si beban. Kayaknya otak si Fuyao ini juga agak gesrek. Apa lu bilang? Gila, berani-beraninya lu mau celakain sesama murid di depan umum. Bacot banget. Lu juga berlutut. Kurang ajar. Ada ketua sek di sini. Mana boleh murid baru kayak lu bertingkah. Kalau gitu, semuanya berlutut. Gue mau milih apa, itu urusan gue. Siapapun yang berani ngehina gue dan guru gue bakal mati. Nggak salah lagi, emang adek lu. Gila, sefight banget. Udah. Minta maaf semuanya. Mulai sekarang, gak ada yang boleh bahas masalah ini lagi. Pemimpin puncak lu, tolong jangan diambil hati. Kami salah. Guru, ayo kita pergi. Muridku, tadi itu keren banget. HMPH, lancar banget dia manggil muridku. Kenapa tadi guru malah nerima taruhan dari ketua sekte? Segitunya guru percaya sama saya? Ya enggak, gue cuma peduli sama diri gue sendiri. Nang, ini catatan kultivasi yang udah gue rapihin. Gue tahu bakat lu pas-pasan. Tapi sebagai guru formalitas gue, mending lu juga ikutan usaha dikit napa. Buset, dunia udah kebalik ya. Masa muridnya si VR ke gurunya sendiri. Sistem penerimaan murid tak tertandingi selesai dimuat. Host bakal dapetin 2 kali lipat kultivasi dan pemahaman dari murid. 2 kali lipat. Berarti pas murid gue latihan keras, gue tinggal rebahan doang udah bisa langsung OP. Fuyao. Mulai sekarang, maaf ya, lu harus makin ngambis. Sedang menyelaraskan 2 kali lipat kultivasi dan pemahaman Ji Fuyao. Penatuamu, bentar lagi Fuyao bakal datang buat ambil hadiah masuk sekte. Tahan aja setetes darah naga banjir punya dia, Master Sekte. Tapi itu kan hadiah yang layak dia dapetin karena jadi peringkat 1 di ujian. Si Lu Zuan itu bener-bener gak tahu diri. Gue cuma bisa ngasih tekanan ke dia secara gak langsung.
tanpa darah naga banjir itu. Gimana caranya dia bisa menang dalam 1 bulan ini? Jenius tiada tanding kayak gitu. Gak boleh hancur sia-sia di tangan si Lu Zuan. Master Sek emang mikirin masa depan dia banget. Sialan. Bisa-bisanya Master Sek kesengaja nahan darah naga banjir gue. Padahal, itu kan tonik elemen api paling krusial yang gue butuhin saat ini. Ini semua gara-gara si bodoh Lu Zuan yang asal main setuju aja sama taruhan itu. Nona Fuyao, kebetulan banget ya. Gimana kalau selama 1 bulan ini kita latihan bareng yang lebih intim? Pinyah lu. Sekali lagi lu muncul di depan muka gue, mati lu. Bisa-bisanya dia masak pakai kayu bakar kayak manusia biasa. Bentar, energi darah yang kuat di daging itu. Itu kan daging naga api tingkat Zuan-Zon. Pasti ini warisan yang ditinggalin sama Master Angin sebelumnya buat dia. Berhenti lu bener-bener nyanyiin bahan sebagus itu. Asal oseng-oseng kayak gitu. Bisa bikin energi spiritual di dalamnya hilang semua tahu. Cuma makan daging kecap doang. Gak usah seribet itu kali. Emang lu bisa masak? Gak bisa, tapi gue tahu cara ngunci khasiat obatnya. Ya udah, berhubung lu ngerti. Kalau gitu, serahin ke lu ya. Bumbunya banyakin ya. Gue, sang permaisuri Fuyao yang agung, malah berakhir jadi babunya si ampas tahap pemurnian Ki. Dan cuma disuruh jagain tungku apel. Hai man, lumayan lah ya, masih bisa dimakan Ci. Gila, kekuatannya dahsyat banget. Cuma 1 suapan aja. Khasiatnya udah beberapa kali lipat dibanding setetes darah naga Jiawa. Bahkan gue sendiri sampai hampir gak kuat nahan energinya. Si Lu Zuan itu, dia kan cuma di tahap pemurnian Ki. Bentar kok bisa gini. Gue bahkan gak bisa ngerasain tingkat kultivasinya sama sekali. Muridku, buruan cuci piringnya sana. Lu beneran mikir gue ini, babu lu apa? Gak mau, males banget. Oh iya, nih ambil pil manis ini buat cemilan. 9 guratan pil. Ini kan pil fondasi daun kualitas tertinggi tingkat surga. Di kehidupan sebelumnya, gue bahkan harus nyari ke seluruh penjuru kekaisaran. Dan cuma bisa dapat pil cacat dengan 3 guratan aja. Tapi dia malah ngebuang pil ilahi kualitas tertinggi tingkat surga ini kayak permen biasa. Dan langsung dilempar gitu aja ke gue. Malah bengong lu. Kurang ya. Di tempat gue barang bagus ginian masih numpuk kok. Sana buruan cuci piring. Gue cuci, tapi maksimal 3 hari aja ya. Terserah lu dah. Yang penting besok jangan lupa masak. Berkat pil ini, gue gak cuma bisa memulihkan fondasi Dao gue yang hancur di kehidupan sebelumnya, tetapi bahkan bisa ngebentuk kembali fondasi Dao sempurna yang legendaris itu. Fondasi Dao gue udah pulih sepenuhnya. Bakat gue yang sekarang jauh lebih hebat berkali-kali lipat dibanding kehidupan sebelumnya. Bagi siapapun yang bergabung dengan sekte Dao, bersumpahlah demi jalan surga untuk tidak pernah berkhianat. Bahkan kalau nanti gue berhasil merebut kembali gelar permaisuri, terakhir dengan sekte Dao ini, gue bakal tetap gue jalan. Haha. Pendiri sekte Dao awal belajar pedang membutakan 1 matanya sendiri. Belajar ilmu alkimia, kualinya meledak sampai 3 kali. Gokil, sejarah liarnya absurd banget. Berarti murid pertama host, Ji Fuyao, sedang berkultivasi, memulai sinkronisasi fondasi dan kultivasi. Rebahan doang bisa makin kuat. Asik banget rasanya. Ting, selamat, host berhasil melakukan terobosan, mencapai tahap menengah ranah Xuanwan. Cuma dalam semalam, bisa langsung naik 1 tingkatan ranah kecil, tanpa efek samping sama sekali. Gak perlu repot memantapkan fondasi lagi. Asli, sistem ini gokil parah. Muridku, cuma masak doang kok. Santai aja ngerjainnya, gak usah terlalu kaku. Aku udah janji bakal masak selama 3 hari, jadi aku gak akan asal-asalan. Tadi malam, tingkat penguasaan api spiritualku baru saja meningkat. Makanya, panas apinya agak susah dikontrol nih, guru. Udah, gak usah masukin rumput-rumput itu lagi. Bikin rasanya gak enak. Pakai aja minyak, garam, kecap, sama cuka yang di sebelahmu itu. Tapi api spiritual ini terlalu liar. Kalau nggak ditambah herba spiritual, sebagian besar khasiat daging naga ini bisa hilang. Ya tinggal kamu kontrol sendiri aja panas apinya. Kontrol apinya. Untuk menguasai jalan api spiritual, ternyata nggak boleh cuma fokus sama kekuatannya aja. Tapi juga harus bisa dikendalikan dengan sangat presisi dan detail. Keluhan guru yang kelihatannya asal diucapkan itu, ternyata setiap katanya mengandung makna yang sangat mendalam. Langsung menusuk ke inti sejati dari kultivasi. Di NG, Ji Fuyao telah mendapatkan pemahaman baru tentang jalan api spiritual. Sedang menyempurnakan
Cuma gara-gara masak doang, bisa dapat pemahaman baru. Jangan-jangan ini yang dinamakan tubuh suci juru masak bawaan yang legendaris. Guru, terima kasih banyak atas bimbingannya. Guru benar-benar sudah merencanakan ini, semua demi aku. Muridmu ini sekarang sudah paham. Hein, emang gua tadinya bimbing apaan? Dia itu seorang jenius. Tapi kamu malah nyuruh dia cuci piring. Sini jelasin ke saya sekarang juga. Jelasin apaan? Padahal, kalau kamu kasih semua sumber dayamu ke dia, itu jauh lebih berguna daripada nyuruh dia ngerjain kerjaan kasar manusia biasa kayak gini. Ketua sekte, tolong jangan salahkan guru. Cuci piring ini murni atas kemauanku sendiri. Kemauan sendiri. Kamu bahkan ikut makan bareng dia juga. Padahal di dunia kultivasi tempat semua orang sudah berpuasa dari makanan fana ini. Cuma Luzual, satu-satunya orang aneh di seluruh sekte yang masih butuh makan. Dan sekarang dia malah ikutan menyesatkan seorang jenius tiada tara. Benar-benar merusak masa depan murid. Ketua, Anda nggak akan paham. Sebenarnya, masak dan cuci piring itu juga bagian dari kultivasi tingkat tinggi. Kamu sebenarnya kokin ramuan apa sih ke dia? Jelasin ke aku sekarang. Ketua tenang saja. Fuyao tahu betul apa yang sedang dia lakukan. Tunggu, tingkat kultivasimu mana? Kok aku sama sekali nggak bisa mendeteksi ranah kekuatanmu? Sengaja aku sembunyiin, Han PH. Kamu yang masih di ranah Lian Qi aja sok-sokan mau sembunyiin kekuatan? Apa itu, muka sok dingin yang diajarin sama Fuyao? Xinjun, kenapa sih kalian semua suka banget bikin skenario sendiri? Luzuan, gurumu, Sulu Suci King Xuan, sudah berjasa besar bagi sekte kita. Kamu adalah satu-satunya murid beliau. Sek nggak bakal bikin kamu kecewa. Stempel kekaisaran ini melukirkan lambang dinasti Daisuan. Awalnya, kalau kali ini kamu gagal merekrut murid, aku berniat mengirimmu ke dinasti Fana itu untuk jadi kaisar. Menjamin hidupmu bergelimang harta dan kehormatan. Dengan 3.000 selir cantik di istanamu. 3.000 selir cantik. Kamu pasti bakal kenakan sampai lupa diri. Benar-benar nggak bisa ditolong. Bulan ini terserah kamu dia mau bertingkah macam-macam. Biar Fuyao tahu sendiri seberapa pentingnya punya guru yang becus. Di turnamen sebulan lagi, kalau dia nggak dapat juara 1, kamu harus angkat kaki dari puncak King Xuan. Tapi kalau dia juara 1, mustahil. Murid terkuat di sekte dalam saja sudah mencapai puncak ranah Xuanzong. Dia yang cuma di ranah Raja Xuan Agun, mau menang pakai apa? Bisa-bisanya dia rela cuci piring. Ketul, apa Anda pernah mendeteksi tingkat kultivasi Fuyao yang sebenarnya? Aku tadi sempat menyelidikinya diam-diam. Ternyata dia sudah mencapai puncak ranah Raja Xuan Agung. Gadis ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Tapi, karena dia sudah mengucapkan sumpah surgawi, dia resmi menjadi bagian dari sekte Dao kita. Rahasianya biar kita saja yang simpan. Guru, batas waktu 3 hari sudah tiba. Apakah Anda puas? Puas, tapi dibilang puas banget juga nggak? Maksudnya gimana, Guru? Kamu emang fokus banyak. Tapi kalau soal skillmu, masih harus banyak latihan. Kamu pikir guru beneran cuma nyuruh kamu masak doang? Masak itu kan pakai api spiritual. Gunanya buat mengasah teknik pengendalian apimu. Nah, sekarang skillmu masih perlu dilatih nggak? Guru lagi nyentil aku nih. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah permaisuri agung yang kelewat sombong. Guru ingin aku membuang rasa sombong ini dan membangun kembali tekad daoku. Guru, aku paham sekarang. Biar aku yang lanjut masak makanan ini. Bagus, kamu cepat paham. Besok datanglah ke tempatku, ada hadiah buat kamu. Tinggi selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi pelatihan secara luar biasa. Mendapatkan teknik kultivasi tingkat Kaisar Bintang 6. Seni pembakar surga, pusaka tingkat Kaisar Bintang 6. Memicu hadiah tambahan. Kebal segala serangan. Semua serangan dari siapapun yang kultivasinya di bawah host tidak akan mempan pada host. Kebal dari semua damaci tingkat rendah. Ini benar-benar alat dewa buat flexing. Investasi ke murid emang cuan parah. Gaya gambar ini kelihatan abstrak dan beda dari yang lain. Kelihatannya emang aneh, tapi sebenarnya menyimpan kebenaran mutlak dari kesederhanaan Dao. Kultivasi guru benar-benar gak terukur dalamnya. Hai, cuma koretan iseng doang kok nih. Ini teknik kultivasi dari guru buat kamu. Aku sangat menghargai niat baik guru. Tapi aku sendiri sudah punya teknik elemen api yang sangat cocok denganku. Ini kan teknik tingkat kaisar yang langka tiada tanding. Lihat dulu aja deh. Bisa membakar langit dan mendidihkan lautan. Seni pembakar surga tingkat Kaisar Bintang 6. Teknik tingkat Kaisar Bintang 6. Guru, ini terlalu berharga, yang penting cocok buat kamu. Sana latihan, bimbingan guru ini. Beliau nggak akan pernah melupakannya seumur hidup. Seni pembakar surga, hancurlah.
Ya ampun, apa itu? Ngeri banget, tekanan api spiritualnya dahsyat luar biasa. Sebenarnya, apa sih yang lagi terjadi? Ini, kekuatan Dao dan hukum semesta. Padahal itu ranah yang cuma bisa disentuh sama tingkatan Xuan Sheng. Fuyao emangnya ada di ranah apa sih? Sampai bisa memicu fenomena alam sedahsyat ini. Gadis ini benar-benar punya aura kaisar agung. Tapi Master Sekte, Fuyao yang punya bakat luar biasa kayak gini, masa harus ikut sama si Luzuan yang ampas itu? Mubazir parah itu mah. Tunggu aja sampai kompetisi besar sekte sebulan lagi selesai. Biarpun harus diculik, aku bakal seret Fuyao pergi dari puncak King Xuan. Kalian lihat aja tuh, si Luzuan sekarang lagi ngapain? Hehehe. Hehe, Tri. Kultivasi murid pertamanya, Ji Fuyao, sedang meningkat. Menyelaraskan pemahaman kitab pembakar surga. Ah, sensasi naik level sambil rebahan. Asli, rasanya mantap banget kayak biasanya. Dia lagi senyum-senyum sendiri ngapain sih? Dasar kurang ajar. Muridnya lagi berjuang mati-matian sampai bikin heboh alam semesta. Sedangkan gurunya malah rebahan santai sambil baca komik. Rasanya pengen gue tabok sampai mati aja. Guru, belakangan ini saya terlalu fokus berkultivasi. Sampai lupa buat masakin guru. Ini salah Fuyao. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting itu kultivasi kamu. Oh ya, kultivasi kamu kan naiknya cepat banget. Takutnya fondasi kamu jadi kurang stabil. Guru emang jago banget akting. Sekali lirik aja langsung tahu kondisiku yang sebenarnya. Guru, saya berniat pergi ke dimensi rahasia lembah api untuk meminjam kekuatan api spiritual. Demi memperkuat fondasi saya. Ya sekaligus menempa jiwa saya, ya sudah, pergi saja. Oh ya, satu lagi. Ini ada tulisan yang saya buat pas waktu luang. Coba kamu bawa dan baca. Beberapa hari ini, kita makan tumisan terus. Agak bosan juga rasanya. Kapan-kapan kita ganti menu ya? Entah itu dikukus, direbus, disemur, atau ditumis kering. Batu giok ini ternyata mencatat ratusan bahkan ribuan resep makanan. Teknik masak yang benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Bukan. Kultivasi tertinggi itu emang selalu simpel. Ini pasti cara suhu yang berkedok bikin makanan. Buat ngajarin ilmu rahasia ke gue. Kamu ini niatnya mau buka warung makan ya? Su, aku mau pergi ke alam rahasia abis api buat meditasi tertutup dulu. Ini semua makanan yang udah aku segel pakai berbagai teknik. Pas aku lagi gak ada. Kalau Su mau makan apa aja, tinggal dipanasin pack api spiritual aja. Kamu pengertian banget. Su, jaga diri ya. Aku berangkat dulu, Su. Sana, sambil cari XP yang banyak ya. Soalnya terobosan ranah Xuan Songku nanti cuma bisa ngandelin kamu. Lihat deh, itu Ji Fuyao. Ngapain dia ke alam rahasia abis apa? Demi apa? Kok dia udah di tahap akhir ranah Xuan Wang? Gila, cepat banget naiknya. Fuyao, alam rahasia ini bahaya banget. Tapi kalau kamu bisa pecahin rekor, bakal ada pembaptisan api spiritual. Itu bakal berguna banget buat kamu. Oh ya, si Luzuan itu gak mungkin masih rebahan doang kan? Enggak kok, Suhu lagi sibuk mahamin jalan kebenaran sejati. Halah, mahamin apaan dia? Mending kamu hati-hati aja. Ji Fuyao berhasil memecahkan rekor ranah Xuan Wang. Dianugerahi pembaptisan pemurnian api spiritual. Sakit banget, tapi aku harus bertahan. Cuma dengan cara ini, aku bisa pulihin jiwaku sepenuhnya. Di MG, Ji Fuyao mendapatkan pembaptisan api spiritual. Jiwa diperkuat secara drastis, memulai sinkronisasi. Gila, pijatan api spiritual ini enak banget. Tekanannya benar-benar pas. Kamu udah berjuang keras, muridku. Suhu bakal selalu nuningin kamu secara spiritual. Banyak banget monster api setara ranah Xuan Wang. Buruan lari. Ji Fuyao berhasil bantai 10.000 monster api. Mencetak rekor baru di papan peringkat Xuan Wang. Pembaptisan api spiritual dan hukum langit dimulai. Kalau kecepatannya kayak begini, dia bakalan tembus ke ranah Xuanzong di dalam abis api ini. Bisa-bisanya ngelewatin 2 ranah besar cuma dalam waktu 1 bulan. Gak mungkin banget. Pasti ini ulah Luzuan. Biar bisa menang taruhan itu, dia pasti ngekokin pil kultivasi ke dia kayak makan nasi sehari-hari. Maksain naikin kultivasi kayak itu cuma bakal merusak fondasinya. Gak bisa dibiarin, aku harus ke puncak King Xuan buat bikin perhitungan sama dia. Kultivasi muridku yang melonjak drastis. Host mendapatkan sinkronisasi 2 kali lipat. Duh, hidup kayak gini emang paling mantap. Luzuan. Ketua sekte datang. Udah makan belum? Sini makan. Makan mulu yang dipikirin. Kamu tahu gak, si Fuyao di dalam alam rahasia udah mecahin berapa banyak rekor. Kamu sengaja kan, demi gengsi, cekokin dia obat kultivasi. Buat maksain kultivasinya naik.
Iya, emang dia makan satu butir. Dasar sampah gak berguna. Kamu cuma bisa ngerusak masa depan murid. Berani-beraninya, kamu ngerusak fondasi jenius kayak dia. Menangnya kamu sanggup tanggung jawab. Aduh, ketua sekte, tenang dulu. Jangan marah-marah. Serius gak mau nyobain dikit? Ini semua disiapin sama Fuyao sebelum dia pergi ke alam rahasia. Dia udah bikinin dan bungkusin duluan buat aku. Macam-macam rasanya juga ada loh. Kamu, tiga-tiganya jadi jenius tiada tara sebagai tukang masak. Aku bakal sabar ngadepin kamu setengah bulan lagi, sampai kompetisi besar selesai. Setelah itu, aku pasti bakal kopot jabatanmu sebagai pemimpin puncak. Lo, langsung pergi. Ya udah, kalau gak mau makan, terserah. Adik seperguruan Fuyao. Binatang api penjaga di lantai 2. Bahkan kultivator tahap menengah alam Xuanzong pun susah buat ngalahinnya. Kamu jangan gegabah. Cuma bocah lulusan dari alam Xuanwang juga berani menantang lantai 2. Ini jurus bertarung aneh macam apa? Lagi kena bottleneck ya? Nggak ada yang bisa disembunyiin dari guru. Setelah menguasai teknik api spiritual sampai tingkat puncak, murid merasa kesulitan untuk melangkah lebih jauh. Muridku, memasak itu harus menyatu dengan alam. Jangan terlalu kaku. Menyatu dengan alam. Begitu rupanya. Aku terlalu memaksakan diri buat kontrol api roh. Malah bikin hasilnya gak maksimal. Kesempurnaan sejati itu pas raga dan api menyatu. Mengalir gitu aja mengikuti alam. DNJ, host berhasil memahami jalan alami api roh. Sinkronisasi ganda host aktif. Selamat, host telah mencapai tingkat kesempurnaan api roh. Terima kasih, guru. Setelah merenungkan kembali kata alamnya dari guru, murid gak tahu bakal tersesat sejauh apa kalau tanpa bimbingan guru. Nanghuang, aku, Kaisar Wanita Fuyao, telah kembali. Tahta, naga kekaisaran Fuyao, dengarkan perintahku. Ini adalah yang mulia. Itu benar-benar yang mulia. 3000 tahun, aku akhirnya berhasil berinkarnasi. Selamat datang kembali, yang mulia Kaisar Wanita. Kondisi Anda, aku gak apa-apa, aku sudah bergabung dengan sekte Dao. Sekarang, kalian hubungi dua kelompok sekutu lama kita yang lain. Dan tunggu sampai aku kembali. Kami siap menerjang badai dan api demi yang mulia. Dan tidak akan pernah mundur. DNG, murid pertama host, sedang berlatih dengan keras. Sinkronisasi ganda sedang berlangsung. Pemahaman api roh melonjak drastis. Gokil, punya murid ternyata seenak ini. Sistem, kalau aku punya 8 atau 10 murid. Sistem, kapan nih murid kedua dijadwalin? Tuh kan, host gak sabaran lagi. Rekor milik adik seperguruan Fuyao. Biar aku yang pecahkan. Murid-murid puncak pemulihan tubuh, dengarkan perintahku. Ikut aku, mari rebut kembali peringkat Xuanwang. Adik seperguruan Fuyao. Menarik juga. Lu Xuan, ada kabar baik. Keangkuhan Fuyao bikin para jenis monster dari tiap puncak pada keluar dari pengasingan. Kamu pasti bakal kalah telak di kompetisi murid dalam kali ini. Fuyao pasti bakal jadi nomor 1. Keras kepala balik. Muridku, ketua sekte bilang para jenius dari tiap puncak udah selesai bertapa cuma buat ngincar kamu. Guru tenang aja. Juara 1 di turnamen besar ini udah pasti jadi milikku. Wah iya, di peringkat Xuanwang ada yang berhasil nembus 73 besar. Rekor Ji Fuyao berhasil dipecahin. Setelah turnamen besar selesai, adik Fuyao harus gabung ke puncak pemurnian tubuhku. Mimpi lo, bakat secantik dan sehebat adik Fuyao mah udah sepantasnya masuk ke puncak Piao Miao kami. Gila, bantai abis. 30.000 monster api sehari, boro-boro sempat bintang respawn bintang. Konsumsi monster api terlalu berlebihan. Sumber api tingkat pertama lihat bakal memunculkan monster api lagi dalam 3 hari ke depan. Pada gila semua ya. Sampai segitunya? Ya, lagian gue terlalu kuat sih. Sialan, kekuatan gue bahkan belum pulih sepenuhnya. Rekor si adik bakalan gue pecahin, lihat aja. Aduh, panas banget. Murid-murid ini sebenarnya monster jenis apa sih? Pintu gerbang sialan ini, siapa yang mau jaga silakan aja. Gue udah jagain lagi. Xiong Er, para murid warisan tingkat atas itu udah mecahin semua rekor kamu di wilayah api. Biarin aja mereka mecahin itu. Gadis itu semalam udah berhasil tembus ke alam Xuanzong tingkat menengah. Sedangkan gue sendiri dapat gratisan naik ke alam Xuanzong, mantap banget. Ujian murid dalam dimulai.
Hadiah juara 1 dapat metode kultivasi tingkat kuasi kaisar tua. Memaksa kultivasi sampai ke alam Xuanzong tingkat menengah dalam sebulan cuma pakai pil. Ini sih ngaco banget. Pertandingan pertama, Ji Fuyao melawan orang nomor 1 di murid dalam situ klub. Adik Fuyao, mohon bimbingannya. Kerja bagus, muridku. Tingkat Miao Miao, Liu Zuan. Adik Fuyao, ilusi milikku ini mengincar obsesi terdalam manusia. Kamu harus hati-hati. Silakan, kakak seperguruan. Obsesiku. Memangnya kamu sanggup menahannya? Adit, aku kalah, kataku, gimana bisa? Hai orang-orang tua, kan udah kubilang posisi pertama muridku udah nggak bisa diganggu-gugat. Pertandingan berikutnya, Ji Fuyao melawan Fan Yan dari puncak kemurnian tubuh. Dek, jalan yang kupilih ini, penyerangan ekstrem. Kalau nggak sanggup nahan, cepatan menyerah ya. Kata-kata itu kubalikin ke kakaknya. Haha, terima nih. Nggak mungkin. Dek, aku udah ngeremehin kamu. Tapi kartu asku ini, di bawah ranah Xuanzhu, nggak ada yang bisa nyentuh. Kalau dalam 3 jurus kamu nggak bisa nembus, 1 jurus aja udah cukup. Wah, bagus sekali. Muridku, si sampah itu sebenarnya dapat keberuntungan nomplok apa sih? Sampai bisa dapat murid yang tak tertandingi secara cuma-cuma. Dek Fuyao, Lukuan terus-terusan nikokin kamu pil obat cuma buat maksa kultivasimu naik instan. Dia itu sebenarnya malah nyelakain kamu. Mending buruan ganti guru dah. Sekali lagi berani ngegosipin guruku, bakal kuhabisi kalian. Hormat saya kepada leluhur, saya Fuyao. Kamu boleh juga. Orang tua ini melihat bayangan dari sebuah kekaisaran dari 3000 tahun yang lalu di dalam dirimu. Gak usah tegang. Salam. Selama kamu sudah mengucapkan sumpah surgawi, kamu tetaplah murid dari sekte Dada Oku. Kalau ada masalah, sekte yang bakal pasang badan buat kamu. Terima kasih atas perlindungannya, leluhur. Juara pertama ujian sekte dalam, Ji Fuyao dari puncak King Xuan. Mulang, langsung berikan gulungan pertama kitab Bagao padanya. Tapi itu kan senilai 8 juta poin kontribusi. Kamu yakin? Giok transmisi ini bakal langsung hancur setelah dibaca, bro. Nggak boleh disebarluaskan sembarangan. Fuyao, pusaka pelindung apa yang kamu mau? Pilih aja sesukamu, guru yang bayar, atau guru. Ini saja sudah cukup kok. Sedikit banget. Mulang, ambil semua jimat tingkat Raja Suci. Jimat tingkat setengah kaisar. Sama semua pusaka pelindung tingkat tinggi. Bungkus semuanya. Wah, kamu beneran mau mempersenjatai dia dari ujung rambut sampai ujung kaki ya? Guru, kenapa guru baik banget sama aku? Ya karena kamu itu muridku. Guru, aku baru aja ngambil misi sekte. Aku harus pergi keluar untuk melatih diri selama beberapa waktu. Makan yang banyak ya untuk hidangan kali ini, guru. Masakanmu makin enak aja, pergilah. Dunia luar itu sangat luas. Tapi jangan lupa juga buat melatih kekuatan dari kehidupanmu yang sebelumnya. Aku, sebagai seorang kaisar wanita, merasa kesepian di puncak tertinggi, hanya di dekat guru. Aku baru bisa merasa kalau aku ini manusia biasa yang benar-benar hidup. Guru, tolong jaga diri baik-baik. Koki gratisanku udah pergi. Hari-hari ke depan bakalan serba prihatin lagi, nih. Bintang Ting, bintang misi menerima murid telah aktif. Harap segera menuju ke kediaman keluarga Yi di kota Kingston. Jadikan Yi Chen, sang putra mahkota keluarga Yi, sebagai murid kedua. Data target, Yi Chen, 16 tahun. Dulu dikenal sebagai seorang jenius. 6 tahun lalu, tingkat kultivasinya secara misterius remblok drastis ke tahap pemurnian Qi. Punya janji pertunangan sejak bayi dengan keluarga Nangon. Tunangannya, Nangon Baik Suri, Anjir. Margai, kultivasi Angelo, tunangan sejak bayi. Ini siklusnya udah mumpuk maksimal. Benar-benar skenario khas anak emas takdir. Murid yang ini fix harus kujadikan muridku. Gua nggak salah lihat, Kak Aigel. Master puncak ampas yang nggak pernah keluar dari puncak King Xuan selama 10.000 tahun itu. Tahu-tahu malah pakai formasi teleportasi buat turun gunung. Cuma tingkat pemurnian Qi doang. Ngapain sih kelayapan? Nggak takut apa dimakan sama monster? Yi Chen, gurumu datang. Wih, cantik bener nih cewek. Berani banget ke tempat terpencil kayak gini sendirian. Mendingan main bareng abang-abang di sini. Biar kami yang jagain kamu dia. Inyah kalian. Mau mati har.
Bus, cewek ini galak banget. Mending kita mundur aja, deh. C, dasar sampah nggak berguna. Ikuti dia. Keluar kalian semua. Wah, Sineng cantik waspada juga, ya. Ada apa ini? Bagaimana bisa pasukan Buddha hitam sudah bersiap? Hamba menyambut Yang Mulia Kaisar Wanita. Bangkitlah. Wang Man, King Ya, kalian sudah bersusah payah. Cari tahu asal-usul cecunguk-cecunguk ini. Berani-beraninya mereka mengincar Yang Mulia Kaisar Wanita. Bantai 9 turunan mereka. Hamba laksanakan. Kaisar Agung yang terhormat. Gang serigala hitam kami rela nyerahin setengah dari sumber daya kami. Tolong ampuni kami. Kalian udah menyinggung orang yang salah. Gimana kelanjutan hubungan sama keluarga Ye di Qingzhen? 3 sesepuh kuasi emperor keluarga Ye masih bertahan. Tapi mereka menuntut buat ketemu langsung sama Anda sebelum mereka pergi. Selain itu, baru-baru ini ada masalah sama pewaris keluarga Ye Chen. 6 tahun lalu, kultivasinya tiba-tiba anjlok. 7 hari lagi, dia bakal didepak dari posisinya di rapat akbar keluarga. Bahkan tunangannya, Nangong Baixue, juga mau batalin pertunangan mereka. Kultivasi yang anjlok secara misterius kayak gitu. Masalah kayak gini, mungkin cuma guru gue yang bisa beresin. Yang Mulia, apa guru Anda itu Lu Xuan dari puncak Kingshuan? Si beban dari Gurun Selatan yang dirumorkan itu. Kurang ajar. Mulai sekarang, kalau ketemu guru gua, itu sama aja kayak ketemu gua langsung. Siapapun yang berani gak sopan, bakal langsung dihabisi tanpa ampun. Kalian udah denger belum? 7 hari lagi bakal ada rapat akbar keluarga Ye. Bukan cuma Ye Chen yang bakal didepak dari posisinya sebagai pewaris. Tunangannya, Nangong Baixue, bahkan mau batalin pertunangan mereka di depan umum. Sumpah kasihan banget, padahal dulu dia itu genius nomor 1. Sekarang malah jadi bahan ketawaan, karena cuma mentok di pemulihan Ki tingkat 3. Murid keduaku, sang anak takdir. Gurumu datang buat nyelamatin lu. Kok hilang lagi? Semua energi spiritual yang capek-capek gua serap, malah hilang tanpa sisa. Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Ya Tuhan, kenapa engkau harus mempermainkan aku kayak gini? Kalau di rapat akbar keluarga 7 hari lagi, gua masih belum bisa tembus juga. Cheng Er, makan dulu yuk. Cheng Er, kalau posisi pewaris itu emang gak bisa dipertahankan, mending kamu pergi aja dari keluarga Ye. Mungkin itu satu-satunya cara biar kamu bisa bertahan hidup. Ayah, maaf, aku malah bikin ayah terseret masalah ini. Sudah saatnya ayah kasih tahu kamu yang sebenarnya. Sebenarnya, ibumu belum meninggal. Dia berasal dari faksi penguasa di Gurun Selatan, keluarga Yang. Terus, Liang Tingyuk di dadaku ini, itu peninggalan dari ibumu. Tapi, sosok misterius yang mengantarmu kembali dulu pernah memperingatkan. Jangan pernah sekali-kali pergi mencari ibumu ke keluarga Yang. Kalau tidak, keluarga Ye pasti bakal dibantai sampai habis. Yo, bukankah ini si mantan jenius kita? Dengar-dengar mau dibatalkan tunangannya di depan umum sama nona besar keluarga Nangon. Sumpah, bikin ngakak banget. 7 hari lagi, gue sendiri yang bakal ngehancurin lu di atas panggung bela diri. Dan merebut semua yang lu punya. Kamu sudah kembali? Bahkan energi spiritual di tempat ini benar-benar habis. Kamu siapa? Kok bisa masuk ke kediaman tuan muda keluarga Ye? Aku adalah Lu Xuan, pemimpin puncak Kingshuan dari sekte Dadao. Bakat dan struktur tulangmu sangat unik. Aku berniat mengangkatmu menjadi muridku. Pemimpin puncak sekte Dadao, datang ke sini cuma buat angkat si sampah yang gak bisa ngolah ki kayak gue jadi murid. Kalau mau begitu, cari alasan yang masuk akal sedikit. Sekte Dadao. Maaf, junior ini sungguh tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Tapi senior, kenapa Anda memilih saya? Di dalam tubuh saya ada kekuatan misterius yang bahkan tidak bisa diatasi oleh leluhur ranah kuasi emperor. Mengangkat murid itu sepenuhnya karena takdir. Sepanjang hidupku, aku baru pernah mengangkat satu murid. Kekuatan sehebat ini. Mungkinkah senior adalah kultivator kuat di ranah kaisar yang legendaris? Aku bukan seorang kaisar agung. Tapi, Kaisar Agung adalah muridku. Jadilah muridku. Ranah kaisar itu cuma permulaan. 7 hari lagi, dia Liang Chen, Nangong Baixue. Kamu bisa menginjak-injak mereka semua di bawah kakimu. Kamu mau menang. Junior Ye Chen memberi hormat kepada Guru Ding. Berhasil mengangkat murid. Selamat kepada host, Anda mendapatkan peningkatan basis kultivasi yang sangat besar. Senjata Kaisar Bintang 1, Gembok Dao. Api Iblis tingkat Kaisar Bintang 6, Api Dingin Kuno, serta pil pembersih sumsum tingkat surga. Kaya mendadak nih, kaya mendadak. Sistem, Gembok Dao ini buat apa? Bisa menyegel sebagian kecil kekuatan misterius dan pembawa sial di dalam tubuh. Dibuat khusus untuk murid kedua. Gokil.
Tapi kok nama api dingin kuno ini rasanya familiar banget, ya? Bodoh amatlah. Yang penting kasih chat dulu ke muridku. Karena ini pertemuan pertama kita. Ini ada sedikit hadiah dari gurumu. Yang pertama, pil pembersih sumsum tingkat surga kelas 9. Nih, makan aja kayak makan permen. Pil tingkat 9. Bahkan, kalau seluruh keluarga Yi kita dijual, harganya masih nggak bakal cukup buat nebus ini. Satu butir ini, Bu. Ini terlalu berharga. Pegang aja, permen kayak gini. Aku juga udah ngasih satu butir ke kakak seperguruan pertamamu. Nggak boleh pilih kasih. Makanan sekelas Kaisar Agung yang dimakan kakak seperguruan. Gampang banget dikasih ke gua gitu aja. Yang kedua, benih api mistis langit dan bumi. Api dingin pula. Harta karun yang bahkan bikin para Kaisar Agung pun bakal baku hantam buat rebutan. Yang ketiga, senjata Kaisar Bintang 1, Gambok Dao. Pas banget buat mengunci kekuatan terkutuk di dalam tubuhmu. Berdirilah yang tegak. Guru sekarang akan mencabut akar penyakitmu. Energi spiritualku yang sempat mandek selama 7 tahun, akhirnya bisa mengalir lagi. Kembali, semuanya udah kembali. Guru, budi jasamu sangat besar. Muridmu ini siap mati demi membalas budi. Padahal kakek tua ini belum sempat ngeluarin tenaga. Kenapa kekuatan terkutuk ini tiba-tiba hilang? Lu itu makhluk apaan sih? Yao Su Yaoyan. Bocah, kultivasimu merosot. Sebenarnya itu karena kakek tua ini terus-terusan menyedot energi spiritualmu. Anjir. Ternyata lu dalangnya. Dasar tua bangka. Lu tahu nggak gimana penderitaan gua selama 7 tahun ini? Jangan emosi dulu, dengerin penjelasan gua. Kakek tua ini nyedot energi spiritualmu. Itu buat membantu lo menekan kekuatan terkutuk di dalam tubuhmu. Lihat aja sendiri. Kalau waktu itu, gua nggak taruhan nyawa buat melindungin lo, dan dibantu diselamatkan oleh Kaisar Agung berjubah abu-abu, lo pasti udah mati di zona terlarang kuno. Jadi, wajar kan kalau gua nyedot dikit energi spiritualmu buat bertahan hidup. Maaf, aku yang terlalu gegabah. Aku udah salah paham. Ini kenalin, ini guruku, pemimpin puncak King Xuan dari sekte Agung Gao, Lu Zuan. Bukannya di luar sana dia dirumorkan cuma ampas di ranah pemurnian Ki, tapi senjata kaisar yang dia keluarin dengan santai itu bisa dengan gampangnya mencabut kekuatan terkutuk itu. Gila, jurus ini bahkan jauh lebih mengerikan dibanding Kaisar Agung Huitao dulu. 100 kali lipat lebih ngeri. Jangan-jangan dia itu entitas terlarang mutlak yang melampaui para kaisar kuno. Mending gak usah kapolda. Misi baru nih, bimbing muridmu. Bikin Yichen masuk ke ranah Xuan Huang dalam waktu 7 hari. 7 hari buat lewati 3 ranah besar. Emang gak salah sih, namanya juga sistem. Gila, berani banget yang ngasih target kayak gini. Tapi emang sih, waktu gue mepet banget. 7 hari lagi udah pertemuan agung keluarga. Saatnya telan pil ini, dan siap-siap naik level. Nangon baik Sui Liu Yang Chen. Awas aja lu berdua, tunggu pembalasan gue. Kekuatan brutal dari pil tingkat 9 kesengsaraan surgawi bisa dia kendalikan dengan gampang banget kayak lagi ngeremas adonan. Kultivasi murid kedua dan murid pertama naik bersamaan. Proses sinkronisasi ganda sedang berjalan. Guru, aku berhasil tembus ke ranah Xuanying. Rasanya sekarang aku bisa hancurin gunung cuma pakai satu pukulan. Chen Er, ayah harus pergi ke tanah leluhur sebentar. Leluhur Agung memanggil ayah. Katanya ada sosok penting yang super mengerikan. Bakal segera datang ke keluarga Yi kita. Tapi soal tantangan Lilian Chan dan pembatalan pertunangan dari Nangon Baiksu, leluhur sama sekali gak mau membatalkannya. Ayah tenang aja. Aku tahu apa yang harus aku lakukan kok. Peduli amat sama sosok penting itu. Memangnya dia bisa lebih hebat dari gurumu ini. Sikat habis pil tingkat kaisar ini, kayak lagi makan nasi biasa. Dalam waktu 7 hari, kamu harus tembus ke ranah Xuan Huang. Muridmu ini gak akan bikin guru kecewa. Selamat, leluhur agung. Ilmu sakti Anda kini telah sempurna. Keluarga Yi kita, naga sejati yang setia dilayani oleh keluarga Yi kita, bakal segera kembali. Naga sejati, 3000 tahun yang lalu, keluarga Yi kita adalah penguasa mutlak di Gurun Selatan. Kekuatan di bawah naungan Kekaisaran Fuyao. Kini, sang kaisar wanita Fuyao telah berinkarnasi untuk berkultivasi kembali. Dan dia bakal segera datang ke keluarga Yi kita. Leluhur agung, kaisar wanita memiliki kesaktian yang luar biasa. Bisakah kita meminta beliau turun tangan?
untuk menyelamatkan Chen Er dari kekuatan terkutuk di dalam tubuhnya. Jangan, sang kaisar wanita sekarang sedang fokus berkultivasi kembali. Jangan sampai urusan spell yang gak guna ini menguras energi yang mulia. Bocah, begitu api menyatu dengan tubuhmu, kamu harus melewati siksaan dingin dan panas yang ekstrem. Kalau kamu gak kuat menahannya, jiwa dan ragamu bakal hancur lebur. Ayo, rasakan. Gawat, energi kehidupannya terkuras dengan sangat cepat. Ngapain panik? Aura protagonis itu bukan cuma pajangan belaka. Dasar sampah. Kamu adalah aib bagi keluarga Ye. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Kita berada di dunia yang berbeda. Ini semua karena ayah yang gak berguna. Aku Ye Chen, gak akan pernah menyerah pada takdir. Hancurlah. Tuan Kota, kalau Anda bisa bertahan melewati ini, Anda akan lahir kembali dengan kekuatan baru. Menyatulah denganku. Penyatuan api suci memicu fenomena langit dan bumi. Gawat, sekarang seluruh kota bakal tahu. Takut apaan? Biarpun langit runtuh, masih ada aku di sini. Ya ampun, di atas langit keluarga Ye muncul. Fenomena alam. Keluarga Ye benar-benar kedatangan si jenius monster yang luar biasa. Anakku, Liang Chen, kamu ternyata bisa memahami fenomena langit yang mengerikan ini. Dan bumi, anakku punya bakat menjadi kaisar agung. Benar sekali. Ini adalah fenomena langit yang aku buat. Aku adalah si jenius nomor 1 di kota Qingchen. Guru, aku sudah berhasil menundukkan api Gunung Sunyi sepenuhnya. Tahap menengah ranah Xuan Huang. Ini benar-benar gila. Bocah ini benar-benar monster. Hari ini adalah hari pertemuan besar keluarga. Biar mereka nggak kaget setengah mati. Terima kasih banyak, Guru. Hari ini, semua dendam lama dan baru akan kuselesaikan sekaligus. Hari ini, situasinya cukup spesial. Gimana kalau kita majukan saja tantangan perebutan gelar pewaris antara aku dan si sampah ini? Biar suasana makin seru dari sekarang. Aku setuju. Keluarga Ye tidak menampung parasit yang berguna. Sampah kayak kamu pilihannya cuma dua, angkat kaki atau mati. Aku terima tantangannya, dan aku memilih duel hidup mati. Ranah Liang Qi mau tanding hidup mati lawan Ranah Xuan Huang? Apa dia sudah gila? Sengaja cari mati. Haha, kalian semua dengar sendiri kan? Si sampah ini sendiri yang mau mampus. Aku nggak mungkin menolak, maju dan habisi dia. Kehidupan selanjutnya, pintaran dikit napa. Serem banget Kratavia itu. Bahkan abunya pun nggak tersisa. Cuma segini doang? Mana nih? Bang Chan, ampun. Aku salah. Kamu lupa ya, dulu pas kecil aku kan selalu jadi anak buahmu. Ye Chen, kita bicarain baik-baik dulu. Kita kan sekeluarga, Han PH. Tadi pas kalian bolak-balik ngatain aku sampah. Kalian gak nanggap aku keluarga tuh. Aku pasti akan membuatmu bertanggung jawab penuh atas hal ini. Siapa yang berani melukai putraku? Aman. Sudah berakhir, Guru. Kamu siapa? Lu Xuan. Lu Xuan, berani sekali kamu bikin kacau di sini. Tunggu sampai leluhur keluarga Ye dan kaisar wanita kami tiba. Kamu pasti akan mati. Banyak omong. Sombong sekali. Semuanya, serang bersama dan bunuh dia. Chen Er, gurumu, ayo, tenang saja. Guruku bisa menghancurkan bumi hanya dengan jentikan jari. Cepat panggil leluhur. Anda berani membantai orang di kediaman keluarga Ye kami. Hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini hidup-hidup. Cuma setelah Kiwas Impero. Memangnya pantas minta penjelasan? Leluhur, jangan sekali-kali menyerang. Kekuatan guruku sangat tak terukur. Jika kalian menyerang, kalian pasti akan tewas. Lancar. Kalau begitu, majulah. Siapa yang berani menyentuh guruku? Jangan, Dok, ampun. Jangan, ampun. Yang mulia kaisar wanita telah tiba. Salam hormat kepada Yang mulia kaisar wanita. Ye Chen, apa kamu sudah gila?
Berani-beraninya, kamu tidak menghormati Yang Mulia. Cepat berlutut. Muridku, kemegahanmu saat ini jauh lebih luar biasa dibanding saat di puncak King Xuan dulu. Guru, kok guru bisa ada di sini juga? Di guru dari Yang Mulia Kaisar Wanita. Kami, para pengawal naga, menghadap Master Lu. Yi Chen, cepetan beri salam ke kakak seperguruan pertamamu. Kakak seperguruan guru. Guru ternyata membantu adik seperguruan menekan kekuatan terlarang yang terkutuk itu. Mohon ampuni kami, Yang Mulia. Mohon ampuni kami, leluhur Lu. Junior ini tidak tahu identitas asli leluhur Lu. Hampir saja saya melakukan kesalahan besar. Adik seperguruan, bagaimana faksi Tetua Agung menindasmu selama bertahun-tahun ini? Kamu yang tentukan nasib mereka. Kita kan keluarga. Faksi Tetua Agung berniat memberontak, basmi sampai ke akar-akarnya. Siap laksanakan. Cukup sampai di sini. Demi keluarga Yi, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi kalau sampai ada yang berikutnya, tak akan ada ampun. Yang Mulia, dendam darah selama 3000 tahun ini. Keluarga Yi tidak pernah berani melupakannya. Keluarga Yi kami rela menerjang badai api demi Yang Mulia dan mempertaruhkan segalanya. Yi Changfeng, dalam waktu sebatang rupa, keluarga Namung kami akan datang kemari. Putriku, Baik Su, akan datang langsung untuk membatalkan pertunangan ini. Chen Eng ayah. Tidak apa-apa, biarkan mereka datang. Cil, aktifkan formasi pelindung keluarga untuk menyambut tamu kita. Aku ingin lihat keluarga Namung yang tidak seberapa itu berani-beraninya berlagak di depan keluarga Yi. Yi Changfeng, mari kita langsung ke intinya saja. Yi Chen, sekarang aku sudah masuk ke sekte Taishan Zuan, menjadi murid dari Santo Alkemis Nanya. Aku juga sudah jadi alkemis peringkat 1 tingkat Zuan. Di antara kita berdua, perbedaan kita bagai langit dan bumi. Makanya, hari ini aku sengaja datang untuk membatalkan pertunangan kita. Cil, kais pembatalan tunangan yang klasik banget. Cewek ini benar-benar cari penyakit. Katak dalam tempurung berani-beraninya menghina adik seperguruanku. Pil pengumpul di tingkat Zuan dengan 3 lingkaran cahaya ini. Anggap saja sebagai ganti rugi dariku untukmu. Ambil ini, dan setelah ini, jangan pernah ganggu gue lagi. Yi Changfeng, ini terpilih yang dimunil langsung sama tangan Bai Zui sendiri. Keluarga Yi kalian yang udah hancur begini, kayaknya seumur hidup pun gak bakal pernah bisa nemu pil kualitas puncak kayak ini. Kan tanda tanya. Dulu, gak kehitung berapa banyak pusaka tingkat Raja Suci yang dikasih Chen Er ke dia, dan sumber daya yang melimpah ruah. Tapi sekarang, cuma modal 1 pil tingkat Zuan, doang mau nyampak dan musir kita. Itu semua kan, karena dia yang ngemis-ngemis kayak anjing biar gue mau nerima. Kalau kalian gak terima, lain hari gue bakal minta guru gue, sang alkemis suci Nanya, buat datang langsung dan ngajarin kalian sopan santun. Yi Chen, lancang banget ya lo. Chen Er, di dalam tubuhmu mengalir darah dari keluarga alkemis nomor 1 di Nanhua, yaitu keluarga Yao. Alkemis tingkat Zuan pemula yang gak seberapa kaya dia, bahkan gak level buat bawain sepatu kamu. Batalkan aja pernikahannya, memangnya sampah kayak lo pantes. Hari ini, bukan lo yang batalin pernikahan, tapi gue Yi Chen yang bakal ngebuang cewek gatel kayak lo. Dasar jalan tak tahu diuntung yang gila harta. Bawa pil sampah lo ini dan inyah dari keluarga Yi Eng. Ranah Zuan Huang tingkat menengah, gimana bisa kultivasi lo pulih? Sampah kayak lo berani-beraninya ngebentak gue. Asal lo tahu ya, backing and gue sekarang adalah Qin Xiao, sang putra mahkota dari keluarga kuno Qin. Dia itu calon putra suci dari sekte dewa tertinggi. Cepetan minta maaf sama gue. Dasar bodoh, cari mati lo. Lo berani nampar gue. Tamparan ini buat cewek gak tahu diri kayak lo. Dan tamparan ini buat kesombongan lo. Hentikan. Cil, ini kan cuma pertarungan antar generasi muda. Buat apa lo ikut campur, gua bangkar. Yi Chen, oke lo hebat. Tapi jangan senang dulu. Di belakang gue ada keluarga kuno Qin dan sekte misterius tertinggi. Sedangkan lo, selain keluarga Yi, emang punya apa lagi? Gue punya guru. Guru dari sekte besar mana? Sekte Dadao, Master Puncak King Xuan, Lu Zuan. Haha, gue kira lu udah dapet backing-an hebat. Ternyata cuma ketua puncak ampas yang terkenal Santero Nanhua. Diam lu tuh nggak tahu apa-apa. Di mata guru gue, Kaisar Agung tuh cuma kayak semut kecil di hadapan samudra luas. Buset, murid gue. Meskipun gue tahu lu kagum banget sama gue, tapi ini bualannya nggak kegedean apa. Kalau langit nggak melahirkan guru gue, Nanhuang selamanya bakal gelap gulita bagai malam abadi.
Siapakah puncak tertinggi di ujung jalan kalian? Sekali tebasan pedang, semua musnah tak bersisa. Yi Chen, mending lu hidup di dunia hayalan lu aja deh. Gak lama lagi, gue bakal siapin kejutan luar biasa buat lu. Ayo kita pergi, leluhur. Nangem Baeksu pasti bakal laporin hal ini ke Qin Xiao. Keluarga Qin itu penguasa Nanhuan yang dijaga langsung sama Kaisar Agung. Kalau mereka sampai murka dan menyerang kota Qin, takut apaan sih? Kan ada lot puncak lu di sini. Kalau keluarga Qin berani datang, tinggal sentil aja langsung rata. Kaisar Agung terkuat di keluarga Qin kekuatannya seberapa hebat? Katanya si Kaisar Agung bintang 7. Gawat. Di tangan gue cuma ada kartu trial Kaisar Agung bintang 1. Pakai mod tak terkalahkan paling mentok cuma bisa ngebantai Kaisar Agung bintang 2. Lah ini bintang 7. Tamatlah riwayat gue. Lihat deh semuanya, lot puncak lu sampai mengernyitkan dahi. Beliau pasti ngerasa leluhur keluarga Qin itu terlalu lemah. Sampai ngerasa nggak sudi buat motorin tangannya. Bener banget. Begitu guru turun tangan nanti, keluarga kuno Qin bakal langsung rata jadi abu. Bisa diingat sih kalian? Siapa sih yang ngajarin kalian cocok logi kayak gini? Gue nggak pernah ngomong gitu, jangan ngarang deh. Guru, kalau hari itu beneran datang, apa guru bakal turun tangan? Gak masalah, gue bakal turun tangan.